Bayangkan, ribuan tahun lalu, sebelum peradaban manusia menulis sejarahnya sendiri, ada makhluk perkasa yang turun dari langit. Mereka disebut Anunnaki, sosok misterius yang diyakini sebagai nenek moyang kita. Apakah benar mereka yang mengajarkan manusia tentang ilmu, teknologi, bahkan peradaban? Atau ini hanya mitos kuno yang disalahpahami? Kalau kamu penasaran, tetap ikuti cerita ini sampai akhir, karena siapa tahu sejarah manusia ternyata lebih ajaib dari yang kita bayangkan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di cerita tidur nyenyak. Di masa waktu ketika sebelum waktu memiliki nama dan bintang-bintang masih menyanyikan lagu-lagu penciptaan, ada sebuah dunia jauh di antara galaksi yang disebut Nibiru. Planet ini berkilau seperti permata, diterangi oleh cahaya lembut yang seolah hidup, berdenyut seperti detak jantung alam semesta. Di sana hiduplah Anunnaki, makhluk bijaksana dengan mata yang memancarkan kilau bintang dan hati yang dipenuhi cinta terhadap kehidupan. Mereka adalah penjelajah kosmos, penun mimpi, dan penjaga harmoni alam semesta. Pada suatu masa, ketika langit Nibiru berpijar dengan aurora keemasan, Anunnaki memutuskan untuk menjelajahi ruang angkasa yang luas. Dipimpin oleh Enki, seorang bijak dengan suara lembut dan kebijaksanaan tak terbatas. Mereka meluncurkan kapal cahaya yang meluncur melintasi bintang-bintang. Kapal itu bergerak seperti angin, membawa Anunnaki melewati nebula berkilau dan galaksi yang menari dalam keheningan. Tujuan mereka adalah mencari dunia baru untuk menabur benih kehidupan, untuk berbagi cahaya yang mereka bawa dari Nibiru. Setelah perjalanan panjang yang tak terhitung waktunya, mereka menemukan sebuah planet kecil yang bersinar lembut di sudut galaksi. Planet ini dipenuhi lautan yang berkilau seperti cermin, hutan-hutan yang daunnya berbisik dengan lagu kuno, dan pegunungan yang berdiri gagah seperti penjaga abadi. Anunnaki menamainya Eridu, yang dalam bahasa mereka berarti tempat peristirahatan. Bumi, begitu kita menyebutnya kini, adalah permata yang menanti sentuhan kasih. Kapal cahaya Anunnaki mendarat di sebuah lembah luas yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau. Di sana, mereka menemukan sebuah taman alami yang seolah diciptakan untuk menyambut mereka. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan daun-daun yang memancarkan cahaya lembut saat malam tiba. Sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, menyanyikan lagu-lagu damai yang membuat hati tenang. Bunga-bunga liar mekar di setiap sudut, mengeluarkan aroma yang membawa kedamaian bagi siapa saja yang menghirupnya. Enki berjalan di taman ini, kakinya menyentuh rumput yang lembut seperti beludru. Ia menutup mata, mendengarkan suara angin yang membawa bisikan tentang masa lalu dan masa depan. Tempat ini penuh kehidupan, katanya kepada Anunnaki lainnya yang berdiri di sisinya. Namun, ia merindukan makhluk yang bisa merasakan keindahannya, yang bisa menjaga harmoninya dengan cinta. Anunnaki lain termasuk Ninhursag, seorang penyembuh dengan tangan yang penuh kelembutan, mengangguk setuju. Kita bisa menciptakan makhluk yang membawa cahaya kita, kata Ninhursag. Suaranya seperti aliran air yang menenangkan, makhluk yang tidak hanya hidup, tetapi juga bermimpi, mencintai, dan menyanyikan lagu bumi. Enki dan Ninhursag berlutut di tepi sebuah danau yang airnya berkilau di bawah sinar matahari.
Enki mengambil segenggam tanah merah yang hangat, lembut seperti sutra, dan mencampurnya dengan air dari danau itu. Ninihursak menambahkan setetes cahaya dari inti Nibiru yang mereka bawa dalam sebuah wadah kristal kecil. Bersama, mereka membentuk tanah itu dengan penuh kasih, menciptakan wujud yang menyerupai Anunnaki namun lebih sederhana, lebih selaras dengan jiwa bumi. Bentuk itu memiliki lengkungan bahu yang lembut, tangan yang halus untuk merawat, dan mata yang diciptakan untuk melihat keindahan. Namun ia masih diam, seperti patung yang menanti kehidupan. Enki menatap ciptaannya, dan dengan senyum penuh kasih, ia meniupkan napas kehidupan ke dalamnya. Napas itu membawa percikan cahaya bintang, kehangatan matahari, dan kebijaksanaan kosmos. Bentuk itu bergerak, dadanya naik turun, dan matanya terbuka, berkilau dengan rasa ingin tahu. "Namamu adalah Lalu," kata Enki, yang berarti cahaya yang lahir dari tanah. "Kau adalah anak bumi dan bintang, diciptakan untuk menjaga taman ini dan menyanyikan lagunya." Lalu berdiri, menatap dunia di sekitarnya dengan kagum. Ia mendengar suara angin yang membelai daun-daun, merasakan kelembutan rumput di bawah kakinya, dan melihat bunga-bunga yang seolah tersenyum kepadanya. Anunnaki mengelilinginya dan menyambutnya dengan kehangatan. Ninhursak mengambil tangannya dan membawanya berjalan melintasi taman, menunjukkan setiap pohon, setiap sungai, dan setiap makhluk yang hidup di sana. "Kau adalah bagian dari bumi ini," kata Ninhursak. "Setiap pohon adalah saudaramu, setiap sungai adalah lagumu. Rawatlah mereka dan mereka akan merawatmu. Lalu belajar menanam benih, mengalirkan air ke ladang kecil, dan mendengarkan suara burung yang bernyanyi di pagi hari." Ia belajar menari di bawah cahaya bulan, mengikuti irama yang seolah berasal dari hatinya sendiri. Setiap malam, Enki duduk bersama Lalu di bawah pohon besar di tengah taman. Pohon itu yang mereka panggil sebagai pohon kehidupan, memiliki cabang-cabang yang seolah merangkul langit. Enki menceritakan kisah-kisah tentang Nibiru, tentang lautan cahaya yang menyanyikan lagu abadi, dan tentang bagaimana Anunnaki belajar mencintai setiap dunia yang mereka kunjungi. "Kau membawa cahaya kami, Lalu," katanya. "Tapi kau juga membawa jiwa bumi. Bersama, kau adalah jembatan antara bintang dan tanah." Hari-hari berlalu, dan Lalu tumbuh dalam kebijaksanaan. Ia belajar merasakan denyut bumi, seperti detak jantung yang lembut di bawah kakinya. Ia belajar mendengar lagu angin yang membawa pesan tentang musim yang berubah dan hujan yang akan datang. Namun, ada saat-saat ketika Lalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang berkilau dan bertanya kepada Enki, "Mengapa hatiku merasa rindu meski taman ini begitu indah?" Enki tersenyum, matanya berkilau seperti danau di bawah sinar bulan. "Itu adalah kerinduan cahaya bintang dalam dirimu," katanya. "Kau adalah anak kosmos dan hatimu merindukan rumah yang pernah kami tinggali. Tapi ketahuilah, Lalu, rumahmu juga ada di sini, di bumi. Setiap kali kau merasa rindu, duduklah di bawah bintang-bintang dan dengarkan. Mereka akan mengingatkanmu bahwa kau tidak pernah sendiri." Malam itu, Lalu berbaring di bawah pohon kehidupan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa angin membelai wajahnya, seolah membawa pesan dari Nibiru. Dalam hatinya, ia mendengar lagu lembut, sebuah melodi yang mengalir seperti sungai dan berkilau seperti bintang. Ia menutup mata dan dalam mimpinya, ia berjalan melintasi langit, ditemani Anunnaki menari di antara bintang-bintang. Suatu ketika, manusia kesulitan mencari makanan, sering kelaparan di musim kering. Ninhursak dengan tangan lembut seperti daun basah, mengajarkan ilmu pertanian. Ia membawa Lalu ke ladang subur, menunjukkan cara menanam berlei dan gandum. "Tanah adalah ibumu, Lalu," katanya.
campur air dari sungaiku dan ia akan memberimu buah berlimpah. Lalu belajar menggali kanal irigasi, memahami siklus hujan, dan merawat benih dengan kasih. Ninhursag menjelaskan rahasia tanah, bagaimana akar menyerap nutrisi dari bumi, bagaimana matahari memberi kehangatan kehidupan di malam hari, lalu berbaring di ladang yang baru ditanami, mendengar angin membisikkan lagu kesuburan, dan tidur nyenyak dengan mimpi tentang panen yang berlimpah. Enki, sang master langit, mengajarkan astronomi kepada Lalu. Mereka mendirikan batu-batu besar sebagai observatorium, melacak pergerakan Syams atau biasa yang disebut matahari, dan Sin yang biasa disebut dengan bulan. Bintang adalah penjaga waktu, kata Enki. Pelajari mereka dan kau akan tahu kapan menanam dan juga kapan memanen. Lalu belajar nama konstelasi, memprediksi banjir tahunan, dan membuat kalender berdasarkan siklus Nibiru. Enki menceritakan bagaimana Anunnaki menggunakan ilmu ini untuk bepergian antar dunia. Di bawah langit malam yang berkilau, lalu menatap bintang-bintang, merasa koneksi dengan kosmos, dan tertidur dengan kedamaian yang dalam, seperti dipeluk oleh malam. Ninhursag membagikan ilmu pengobatan, rahasia tanaman dari Taman Eden. Ia menunjukkan kepada Lalu daun willow untuk meredakan sakit, akar mandrake untuk penyembuhan. Kehidupan adalah keseimbangan antara tubuh dan jiwa, katanya lembut. Lalu belajar membuat ramuan, memahami aliran darah seperti sungai, dan cara menjaga harmoni dengan alam. Ninhursag menjelaskan siklus kelahiran dan kematian, bagaimana manusia kembali ke tanah seperti benih yang tumbuh kembali. Di tepi sungai yang tenang, lalu merenung, merasakan kehangatan ilmu itu seperti cahaya matahari pagi, dan tidur dengan hati yang damai. Enlil, dewa angin, mengajarkan teknik bangunan. Ia menunjukkan cara membuat rumah dari tanah liat dan batu, membangun zinggurat untuk menghormati Anu. Bangunlah selaras dengan angin dan bumi, kata Enlil. Suaranya seperti hembusan sepoi. Lalu belajar geometri, menggunakan tali untuk mengukur dan menciptakan struktur yang tahan banjir. Enlil menjelaskan bagaimana bangunan mencerminkan kosmos, lantai bagaikan bumi, atap bagaikan langit. Malam itu, Lalu duduk di depan rumah barunya, mendengar angin bernyanyi, dan tertidur dengan rasa aman, seperti dipeluk oleh dinding yang kokoh. Enki memperkenalkan tulisan, alat untuk menyimpan pengetahuan. Ia mengajarkan Adapa membuat tanda di lempung basah, menceritakan kisah melalui simbol cuneiform. Kata-kata adalah napas keabadian, kata Enki. Adapa menulis epos tentang Anunnaki, rahasia bintang, dan lagu sungai. Enki menjelaskan bagaimana tulisan menghubungkan generasi, seperti rantai cahaya dari Nibiru di perpustakaan sederhana. Adapa membaca di bawah cahaya obor, merasa pengetahuan mengalir seperti mimpi. Kemudian, Anunnaki mengajarkan matematika, dasar segala ilmu. Enki menjelaskan angka dan pola, bagaimana mereka menari dalam harmoni. Matematika adalah musik kosmos, katanya. Adapa belajar menghitung panen, mengukur jarak bintang, dan menciptakan alat musik dari reed. Ia menyanyi lagu-lagu Sumeria, merasakan getaran suara seperti gelombang air. Malam demi malam, musik itu menenangkan jiwanya dan membawanya ke mimpi tentang harmoni abadi. Setiap malam, manusia-manusia ini berkumpul di bawah pohon kehidupan, mendengarkan cerita Enki tentang kosmos. Ia menceritakan tentang bintang-bintang yang lahir dari ledakan besar, tentang galaksi yang menari dalam harmoni, dan tentang bagaimana setiap makhluk hidup terhubung melalui cahaya yang sama. Kalian adalah bagian dari cerita besar ini, kata Enki. Setiap langkah kalian, setiap mimpi kalian adalah bagian dari lagu alam semesta.
Lalu dan yang lainnya belajar untuk mendengarkan bumi dengan hati mereka. Mereka belajar bahwa setiap pohon memiliki cerita, setiap sungai memiliki lagu, dan setiap bintang memiliki rahasia. Mereka belajar untuk hidup dalam harmoni, berbagi apa yang mereka miliki, dan merawat taman dengan penuh kasih. Ketika mereka merasa lelah atau bingung, mereka hanya perlu menatap langit, dan bintang-bintang akan mengingatkan mereka tentang cahaya dalam diri mereka. Waktu berlalu, dan Anunnaki tahu bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke Nibiru. Bumi telah menjadi rumah bagi manusia, dan mereka telah belajar cukup untuk menjaga taman itu sendiri. Enki mengumpulkan Lalu dan yang lainnya di bawah pohon kehidupan untuk terakhir kalinya. "Kami akan kembali ke bintang-bintang," katanya. Suaranya lembut seperti angin malam, tapi kami tidak pernah benar-benar pergi. Cahaya kami ada di dalam diri kalian, dan setiap kali kalian menatap langit, kami akan ada di sana. Lalu merasa sedih, tapi ia juga merasa damai. Ia tahu bahwa Anunnaki telah memberinya hadiah terbesar, yaitu kehidupan, cinta, dan kemampuan untuk bermimpi. Ninhursag memeluk setiap manusia, meninggalkan kehangatan di hati mereka. "Jaga bumi ini," katanya, "dan jaga hati kalian. Di dalamnya ada taman yang tak pernah layu." Ketika kapal cahaya Anunnaki melesat ke langit, meninggalkan jejak kilauan seperti bintang jatuh, manusia-manusia itu berdiri di bawah pohon kehidupan, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak merasa ditinggalkan, melainkan merasa terhubung dengan bumi, dengan bintang-bintang, dan dengan satu dengan yang lainnya. Tahun-tahun berlalu, dan manusia terus berkembang. Mereka membangun desa-desa kecil, menanam ladang, dan menciptakan lagu-lagu baru. Namun, mereka tidak pernah melupakan Anunnaki. Setiap malam, ketika bintang-bintang muncul, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menceritakan kisah tentang Enki dan Ninhursag, tentang bagaimana manusia diciptakan dari tanah dan cahaya bintang. Kisah-kisah ini menjadi lagu-lagu, puisi, dan mimpi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Lalu, yang kini telah tua, sering duduk di tepi danau tempat ia diciptakan. Ia menatap air yang berkilau, mengingat napas Enki yang memberinya kehidupan. "Kami adalah anak-anak bintang," katanya, kepada anak-anak yang mendengarkan ceritanya. "Dan setiap kali kita merasa tersesat, kita hanya perlu menatap langit. Anunnaki ada di sana, dan di dalam hati kita, mengingatkan kita untuk mencintai dan merawat." Hingga hari ini, ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang, kita masih bisa merasakan kehadiran Anunnaki. Mereka tidak lagi berjalan di antara kita, tapi cahaya mereka tetap ada dalam lagu angin, dalam kilau air, dan dalam mimpi-mimpi kita. Setiap kali kita menutup mata, berbaring di bawah langit malam, kita kembali ke taman itu, ke saat ketika Enki meniupkan napas kehidupan, dan Ninhursag mengajarkan kita untuk mencintai. Jadi, pejamkan matamu malam ini, dengarkan bisikan angin, rasakan kehangatan bumi di bawahmu, dan biarkan bintang-bintang membawamu ke taman damai di dalam hatimu. Di sana, Anunnaki masih tersenyum, mengingatkanmu bahwa kau adalah cahaya, diciptakan dengan kasih sayang untuk menemukan kedamaian di setiap malam. Di masa waktu, ketika sebelum waktu memiliki nama, dan bintang-bintang masih menyanyikan lagu-lagu penciptaan, ada sebuah dunia jauh di antara galaksi yang disebut Nibiru. Planet ini berkilau seperti permata, diterangi oleh cahaya lembut yang seolah hidup, berdenyut seperti detak jantung alam semesta. Di sana hiduplah Anunnaki, makhluk bijaksana dengan mata yang memancarkan kilau bintang dan hati yang dipenuhi cinta terhadap kehidupan. Mereka adalah penjelajah kosmos, penun mimpi, dan penjaga harmoni alam semesta. Pada suatu masa, ketika langit Nibiru berpijar dengan aurora keemasan,
Anunnaki memutuskan untuk menjelajahi ruang angkasa yang luas. Dipimpin oleh Enki, seorang bijak dengan suara lembut dan kebijaksanaan tak terbatas. Mereka meluncurkan kapal cahaya yang meluncur melintasi bintang-bintang. Kapal itu bergerak seperti angin, membawa Anunnaki melewati nebula berkilau dan galaksi yang menari dalam keheningan. Tujuan mereka adalah mencari dunia baru untuk menabur benih kehidupan, untuk berbagi cahaya yang mereka bawa dari Nibiru. Setelah perjalanan panjang yang tak terhitung waktunya, mereka menemukan sebuah planet kecil yang bersinar lembut di sudut galaksi. Planet ini dipenuhi lautan yang berkilau seperti cermin, hutan-hutan yang daunnya berbisik dengan lagu kuno, dan pegunungan yang berdiri gagah seperti penjaga abadi. Anunnaki menamainya Eridu, yang dalam bahasa mereka berarti tempat peristirahatan. Bumi, begitu kita menyebutnya kini, adalah permata yang menanti sentuhan kasih. Kapal cahaya Anunnaki mendarat di sebuah lembah luas yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau. Di sana, mereka menemukan sebuah taman alami yang seolah diciptakan untuk menyambut mereka. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan daun-daun yang memancarkan cahaya lembut saat malam tiba. Sungai-sungai mengalir dengan air yang jernih, menyanyikan lagu-lagu damai yang membuat hati tenang. Bunga-bunga liar mekar di setiap sudut, mengeluarkan aroma yang membawa kedamaian bagi siapa saja yang menghirupnya. Enki berjalan di taman ini, kakinya menyentuh rumput yang lembut seperti beludru. Ia menutup mata, mendengarkan suara angin yang membawa bisikan tentang masa lalu dan masa depan. Tempat ini penuh kehidupan, katanya kepada Anunnaki lainnya yang berdiri di sisinya. Namun, ia merindukan makhluk yang bisa merasakan keindahannya, yang bisa menjaga harmoninya dengan cinta. Anunnaki lain termasuk Ninhursag, seorang penyembuh dengan tangan yang penuh kelembutan, mengangguk setuju. Kita bisa menciptakan makhluk yang membawa cahaya kita, kata Ninhursag. Suaranya seperti aliran air yang menenangkan, makhluk yang tidak hanya hidup, tetapi juga bermimpi, mencintai, dan menyanyikan lagu bumi. Enki dan Ninhursag berlutut di tepi sebuah danau yang airnya berkilau di bawah sinar matahari. Enki mengambil segenggam tanah merah yang hangat, lembut seperti sutra, dan mencampurnya dengan air dari danau itu. Ninhursag menambahkan setetes cahaya dari inti Nibiru yang mereka bawa dalam sebuah wadah kristal kecil. Bersama, mereka membentuk tanah itu dengan penuh kasih, menciptakan wujud yang menyerupai Anunnaki namun lebih sederhana, lebih selaras dengan jiwa bumi. Bentuk itu memiliki lengkungan bahu yang lembut, tangan yang halus untuk merawat, dan mata yang diciptakan untuk melihat keindahan. Namun ia masih diam, seperti patung yang menanti kehidupan. Enki menatap ciptaannya, dan dengan senyum penuh kasih, ia meniupkan napas kehidupan ke dalamnya. Napas itu membawa percikan cahaya bintang, kehangatan matahari, dan kebijaksanaan kosmos. Bentuk itu bergerak, dadanya naik turun, dan matanya terbuka, berkilau dengan rasa ingin tahu. Namamu adalah Lalu, kata Enki, yang berarti cahaya yang lahir dari tanah. Kau adalah anak bumi dan bintang, diciptakan untuk menjaga taman ini dan menyanyikan lagunya. Lalu berdiri, menatap dunia di sekitarnya dengan kagum. Ia mendengar suara angin yang membelai daun-daun, merasakan kelembutan rumput di bawah kakinya, dan melihat bunga-bunga yang seolah tersenyum kepadanya. Anunnaki mengelilinginya dan menyambutnya dengan kehangatan. Ninhursag mengambil tangannya dan membawanya berjalan melintasi taman, menunjukkan setiap pohon, setiap sungai, dan setiap makhluk yang hidup di sana. Kau adalah bagian dari bumi ini, kata Ninhursag.
Setiap pohon adalah saudaramu, setiap sungai adalah lagumu. Rawatlah mereka dan mereka akan merawatmu. Lalu belajar menanam benih, mengalirkan air ke ladang kecil, dan mendengarkan suara burung yang bernyanyi di pagi hari. Ia belajar menari di bawah cahaya bulan, mengikuti irama yang seolah berasal dari hatinya sendiri. Setiap malam, Enki duduk bersama Lalu di bawah pohon besar di tengah taman. Pohon itu yang mereka panggil sebagai pohon kehidupan, memiliki cabang-cabang yang seolah merangkul langit. Enki menceritakan kisah-kisah tentang Nibiru, tentang lautan cahaya yang menyanyikan lagu abadi, dan tentang bagaimana Anunnaki belajar mencintai setiap dunia yang mereka kunjungi. Kau membawa cahaya kami, Lalu, katanya. Tapi kau juga membawa jiwa bumi. Bersama, kau adalah jembatan antara bintang dan tanah. Hari-hari berlalu, dan Lalu tumbuh dalam kebijaksanaan. Ia belajar merasakan denyut bumi, seperti detak jantung yang lembut di bawah kakinya. Ia belajar mendengar lagu angin yang membawa pesan tentang musim yang berubah dan hujan yang akan datang. Namun, ada saat-saat ketika Lalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang berkilau dan bertanya kepada Enki, "Mengapa hatiku merasa rindu meski taman ini begitu indah?" Enki tersenyum, matanya berkilau seperti danau di bawah sinar bulan. "Itu adalah kerinduan cahaya bintang dalam dirimu," katanya. "Kau adalah anak kosmos dan hatimu merindukan rumah yang pernah kami tinggali. Tapi ketahuilah, Lalu, rumahmu juga ada di sini, di bumi. Setiap kali kau merasa rindu, duduklah di bawah bintang-bintang dan dengarkan. Mereka akan mengingatkanmu bahwa kau tidak pernah sendiri." Malam itu, Lalu berbaring di bawah pohon kehidupan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa angin membelai wajahnya, seolah membawa pesan dari Nibiru. Dalam hatinya, ia mendengar lagu lembut, sebuah melodi yang mengalir seperti sungai dan berkilau seperti bintang. Ia menutup mata dan dalam mimpinya, ia berjalan melintasi langit, ditemani Anunnaki menari di antara bintang-bintang. Suatu ketika, manusia kesulitan mencari makanan, sering kelaparan di musim kering. Ninhursag dengan tangan lembut seperti daun basah, mengajarkan ilmu pertanian. Ia membawa Lalu ke ladang subur, menunjukkan cara menanam berlei dan gandum. "Tanah adalah ibumu, Lalu," katanya. "Campur air dari sungaiku dan ia akan memberimu buah berlimpah." Lalu belajar menggali kanal irigasi, memahami siklus hujan, dan merawat benih dengan kasih. Ninhursag menjelaskan rahasia tanah, bagaimana akar menyerap nutrisi dari bumi, bagaimana matahari memberi kehangatan kehidupan. Di malam hari, Lalu berbaring di ladang yang baru ditanami, mendengar angin membisikkan lagu kesuburan, dan tidur nyenyak dengan mimpi tentang panen yang berlimpah. Enki, sang master langit, mengajarkan astronomi kepada Lalu. Mereka mendirikan batu-batu besar sebagai observatorium, melacak pergerakan Syams atau biasa yang disebut matahari, dan Sin yang biasa disebut dengan bulan. "Bintang adalah penjaga waktu," kata Enki. "Pelajari mereka dan kau akan tahu kapan menanam dan juga kapan memanen." Lalu belajar nama konstelasi, memprediksi banjir tahunan, dan membuat kalender berdasarkan siklus Nibiru. Enki menceritakan bagaimana Anunnaki menggunakan ilmu ini untuk bepergian antar dunia. Di bawah langit malam yang berkilau, Lalu menatap bintang-bintang, merasa koneksi dengan kosmos, dan tertidur dengan kedamaian yang dalam, seperti dipeluk oleh malam. Ninhursag membagikan ilmu pengobatan, rahasia tanaman dari Taman Eden. Ia menunjukkan kepada Lalu daun willow untuk meredakan sakit, akar mandrake untuk penyembuhan. "Kehidupan adalah keseimbangan antara tubuh dan jiwa," katanya lembut. Lalu belajar membuat ramuan, memahami aliran darah seperti sungai, dan cara menjaga harmoni dengan alam. Ninhursag
menjelaskan siklus kelahiran dan kematian, bagaimana manusia kembali ke tanah seperti benih yang tumbuh kembali di tepi sungai yang tenang, lalu merenung, merasakan kehangatan ilmu itu seperti cahaya matahari pagi, dan tidur dengan hati yang damai. Enlil, Dewa Angin, mengajarkan teknik bangunan. Ia menunjukkan cara membuat rumah dari tanah liat dan batu, membangun zinggurat untuk menghormati Anu. Bangunlah selaras dengan angin dan bumi, kata Enlil. Suaranya seperti hembusan sepoi. Lalu belajar geometri, menggunakan tali untuk mengukur dan menciptakan struktur yang tahan banjir. Enlil menjelaskan bagaimana bangunan mencerminkan kosmos, lantai bagaikan bumi, atap bagaikan langit. Malam itu, lalu duduk di depan rumah barunya, mendengar angin bernyanyi, dan tertidur dengan rasa aman, seperti dipeluk oleh dinding yang kokoh. Enki memperkenalkan tulisan, alat untuk menyimpan pengetahuan. Ia mengajarkan Adapa membuat tanda di lempung basah, menceritakan kisah melalui simbol cuneiform. Kata-kata adalah napas keabadian, kata Enki. Adapa menulis epos tentang Anunnaki, rahasia bintang, dan lagu sungai. Enki menjelaskan bagaimana tulisan menghubungkan generasi, seperti rantai cahaya dari Nibiru di perpustakaan sederhana. Adapa membaca di bawah cahaya obor, merasa pengetahuan mengalir seperti mimpi. Kemudian, Anunnaki mengajarkan matematika, dasar segala ilmu. Enki menjelaskan angka dan pola, bagaimana mereka menari dalam harmoni. Matematika adalah musik kosmos, katanya. Adapa belajar menghitung panen, mengukur jarak bintang, dan menciptakan alat musik dari reed. Ia menyanyi lagu-lagu Sumeria, merasakan getaran suara seperti gelombang air. Malam demi malam, musik itu menenangkan jiwanya dan membawanya ke mimpi tentang harmoni abadi. Setiap malam, manusia-manusia ini berkumpul di bawah pohon kehidupan, mendengarkan cerita Enki tentang kosmos. Ia menceritakan tentang bintang-bintang yang lahir dari ledakan besar, tentang galaksi yang menari dalam harmoni, dan tentang bagaimana setiap makhluk hidup terhubung melalui cahaya yang sama. Kalian adalah bagian dari cerita besar ini, kata Enki. Setiap langkah kalian, setiap mimpi kalian adalah bagian dari lagu alam semesta. Lalu dan yang lainnya belajar untuk mendengarkan bumi dengan hati mereka. Mereka belajar bahwa setiap pohon memiliki cerita, setiap sungai memiliki lagu, dan setiap bintang memiliki rahasia. Mereka belajar untuk hidup dalam harmoni, berbagi apa yang mereka miliki, dan merawat taman dengan penuh kasih. Ketika mereka merasa lelah atau bingung, mereka hanya perlu menatap langit, dan bintang-bintang akan mengingatkan mereka tentang cahaya dalam diri mereka. Waktu berlalu, dan Anunnaki tahu bahwa saatnya telah tiba untuk kembali ke Nibiru. Bumi telah menjadi rumah bagi manusia, dan mereka telah belajar cukup untuk menjaga taman itu sendiri. Enki mengumpulkan Lalu dan yang lainnya di bawah pohon kehidupan untuk terakhir kalinya. Kami akan kembali ke bintang-bintang, katanya. Suaranya lembut seperti angin malam, tapi kami tidak pernah benar-benar pergi. Cahaya kami ada di dalam diri kalian, dan setiap kali kalian menatap langit, kami akan ada di sana. Lalu merasa sedih, tapi ia juga merasa damai. Ia tahu bahwa Anunnaki telah memberinya hadiah terbesar, yaitu kehidupan, cinta, dan kemampuan untuk bermimpi. Inhurusak memeluk setiap manusia, meninggalkan kehangatan di hati mereka. Jaga bumi ini, katanya, dan jaga hati kalian. Di dalamnya ada taman yang tak pernah layu. Ketika kapal cahaya Anunnaki melesat ke langit, meninggalkan jejak kilauan seperti bintang jatuh, manusia-manusia itu berdiri di bawah pohon kehidupan, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak merasa ditinggalkan, melainkan merasa terhubung dengan bumi, dengan bintang-bintang, dan dengan satu dengan yang lainnya. Tahun-tahun berlalu, dan manusia terus berkembang. Mereka membangun desa-desa kecil,
menanam ladang dan menciptakan lagu-lagu baru. Namun, mereka tidak pernah melupakan Anunnaki. Setiap malam, ketika bintang-bintang muncul, mereka berkumpul di sekitar api unggun, menceritakan kisah tentang Enki dan Ninhursag, tentang bagaimana manusia diciptakan dari tanah dan cahaya bintang. Kisah-kisah ini menjadi lagu-lagu, puisi, dan mimpi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Lalu, yang kini telah tua, sering duduk di tepi danau tempat ia diciptakan. Ia menatap air yang berkilau, mengingat napas Enki yang memberinya kehidupan. Kami adalah anak-anak bintang, katanya, kepada anak-anak yang mendengarkan ceritanya. Dan setiap kali kita merasa tersesat, kita hanya perlu menatap langit. Anunnaki ada di sana dan di dalam hati kita, mengingatkan kita untuk mencintai dan merawat. Hingga hari ini, ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang, kita masih bisa merasakan kehadiran Anunnaki. Mereka tidak lagi berjalan di antara kita, tapi cahaya mereka tetap ada dalam lagu angin, dalam kilau air, dan dalam mimpi-mimpi kita. Setiap kali kita menutup mata, berbaring di bawah langit malam, kita kembali ke taman itu, ke saat ketika Enki meniupkan napas kehidupan dan Ninhursag mengajarkan kita untuk mencintai. Jadi, pejamkan matamu malam ini, dengarkan bisikan angin, rasakan kehangatan bumi di bawahmu, dan biarkan bintang-bintang membawamu ke taman damai di dalam hatimu. Di sana, Anunnaki masih tersenyum, mengingatkanmu bahwa kau adalah cahaya, diciptakan dengan kasih sayang untuk menemukan kedamaian di setiap malam. Jadi, apakah Anunnaki benar-benar nenek moyang manusia, atau hanya simbol rasa ingin tahu peradaban kuno tentang asal-usul mereka? Yang jelas, setiap cerita selalu meninggalkan jejak misteri, dan mungkin kebenaran sedang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga suka akan kisah-kisah sebelum tidur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga tidurmu malam ini nyenyak dan tenang.